Contohnya apa, Bu? Ya, semua fi'il mutlak. Kalau tanpa kana. Ya, tapi kalau kana, iya berarti dia menunjukkan mutlak. Iya, karena fi'il itu kalau fi'il mudhari' bermakna istimrar secara dalam ilmu nahwu. Tapi kalau di dalam usul fikih, fi'il itu dia berfungsi yang fi'il 3 tadi, madhi, mudhari', amr, dia itu menunjukkan kepada mutlak. Kalau uraian kata kemana kaitan? Ini kan karena berketerusan atau tidak berketerusan. Iya. Ada kan kebetulan ini hari Sabtu Rajab nih. Iya. Biasanya kan banyak orang bertanya, apakah puasa di bulan Rajab itu 1 sampai 10 atau itu. Nanti itu dilihat dari sisi dalilnya, Pak. Apakah dia ini umum atau khusus itu. Nanti lagi ada bab apanya itu. Atau bisa jadi orang itu berdalil dengan sisi keumuman lafaz hadis. Karena bolehnya berpuasa sunnah itu. Tapi kan ada mengatakan tidak ada hadis yang mengkhususkan kan. Tapi kalau mau puasa silakan, tapi pakai dalil umum itu. Dengan puasa sunnah saja kan. Nah, itu nanti babnya umum dan khusus. Nanti setelah ini, Pak. Setelah ini masuk al-amr wan nahyu, baru khas, am dan khas. Masih ada 3 bab lagi. Iya. Tapi itu kalau ada orang mau puasa silahkan dah. Berarti kita berhusnuzon ya, menggunakan dalil umum. Itu. Tapi itu pengkhususannya kan memang enggak ada dalilnya kan. Mau puasa silahkan, karena dalilnya apa? Di bulan Rajab ini pahala dilipat gandakan. Kemudian bermaksiat juga dilipat gandakan, kan Rajab termasuk salah satu bulan haram. Berarti kalau kita berdalil, berarti kita dalil siapa mau puasa silahkan. Karena dia mengambil apa? Dalil umumnya, karena puasa amal soleh dilipat gandakan, itu dalilnya itu. Dari keumuman hadis yang lain ya kan. Kata Nabi kan, di Rajab yang berbuat baik dilipat gandakan, bermaksiat juga dilipat gandakan. Berarti kalau dia mau puasa silahkan dah. Karena dia bagian dari amal soleh. Tapi kalau dalil pengkhususnya kan enggak ada. Berarti dia dalil dengan dalil yang umum. Jadi kalau ada saudara kita yang ya kita berhusnuzan aja. Karena dia ingin mengambil pahala yang sebanyak-banyak mumpung di bulan Rajab itu. Enggak boleh kita bulan bid'ah itu. Itu yang apa kan? Itulah salah satu belajar usul fikih itu, kita berhusnuzan, kita tinggi kepada saudara-saudara kita, husnuzan kita. Bisa jadi dia berdalil dengan umum. Nih. Itu aja. Iya. Husnuzan kita baik lagi orang. Tidak langsung mudah memvonis. Kecuali memang kalau memang disepakati oleh para ulama, baru kita sampaikan. Tapi kalau masih istisna itu mengambil dalil khusus kan? Iya. Dan meninggalkan dalil umum. Apa Pak? Istisna itu mengambil dalil yang sifatnya khusus. Iya. Menyampaikan umum. Iya, biasanya itu dia. Makanya Imam Syafi'i itu enggak suka pakai istihsan kan. Bahkan keluar dari kalimat beliau, man istahsana faqad syara'. Siapa yang melakukan menganggap itu baik, maka dia telah membuat syariat. Tapi sebagian mazhab ada makin istihsan. Intinya kan dia kan tetap kembali kepada asal hukum asal dalil itu. Kalau dia memang dalil itu berbicara tentang baik, berarti kalau ada sesuatu amalan yang memang enggak ada dari Nabi tapi dia bersifat baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dia diperbolehkan. Ada, enggak apa-apa. Kan dalil itu kan ada 2 jenis. Mukhtalafun fih sama muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaihi 4 itu Quran, hadis, ijma' sama qiyas, itu enggak boleh kita selisihkan. Tapi kalau mukhtalafun fih, ulama mujtahid ini maka yang istihsan silahkan. Misalnya beliau mengeluarkan suatu hukum ternyata asing bagi kita kan.
Nah, ternyata ditelusuri dalil beliau ternyata pakai istihsan. Mungkin ada sebagian para ulama mengatakan ini bid'ah katanya kan. Ada sebagian kata enggak, karena ulama ini pakai dalil istihsan. Nah, tadi itu kan masih di dalam khilafiyah dia kan. Nah, boleh ditinggalkan, boleh diambil ya kan. Jadi para ulama itu mengambil dari dalil mukhtalafun fihi itu tidak semuanya. Kan ada berbagai macam dalil mukhtalafun fi, ada istishab, istihsan, sada zara'i', istiqrar, an-nazar. Kemudian qaulus sahabi, syar'un man qablana. Kemudian masalah al-mursalah. Itu kan ada dalil mukhtalafun fi. Kalau misalnya kita lihat fulan misalnya melakukan sebuah amalan berpatokan dengan ulama mustahid ini, ternyata ditelusuri misalnya Imam Ahmad menggunakan kaul sahabi tadi kan, ya udah silahkan, jangan sampai kita bentrok-bentrokan kan. Antum ngambil pendapat mana? Imam Ahmad. Kita telusuri, ternyata Imam Ahmad mengeluarkan suatu hukum, dalilnya adalah misalnya kaul sahabi, ucapan sahabat. Ya udah, kita mau ambil silahkan, kita mau tidak pakai silahkan, kan masih di ranah ijtihad. Kalau ranah usul pokok barulah kita kayak Syiah itu kan, itu baru kita bunuh-bunuhan nggak apa-apa itu sama Syiah itu kan. Kalau dia sudah mencela para sahabat kan nggak ada lagi dalil mana dipakai itu. Yang ada dalilnya lah larangan kan dan memuliakan sahabat. Kalau yang di bulan haji itu Ustaz, kan ada yang orang ikut berkorban, korban. Nah, katanya ketika kita berkorban, yang berkorban itu nggak boleh mau Motong kuku, ya memang ada dalilnya. Ini memang ada dalil itu Pak. Iya, memang nggak boleh. Yang berkorban ya, khusus yang berkorban meskipun dia tidak haji, nah, itu memang ada dalilnya. Hukumnya sunnah, tapi ada sebagian para ulama mengatakan kalau misalnya dia tetap motong kuku, kurbannya sah tapi dihukum makruh. Iya, apa nama tuh, solidaritas. Lalu berapa lama masanya? Apa? Masanya? Iya, dari tanggal 1 sampai disembelihnya sampai tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 10 ya. Ini Ustaz, kalau misalnya memulai acara itu dengan membaca Quran itu kayak istihsan atau gimana Ustaz? Maksud istihsan juga itu kan. Kemudian kita di bulan Ramadan ceramah setelah Isya atau menjelang tarawih itu istihsan juga. Iya, karena kan di sana kita kesempatan untuk bisa kaum muslimin lagi berkumpul. Kapan lagi kita bisa menyampaikan Quran dan hadis dakwah Nabi kan? Nah, itu nggak apa-apa dia. Di zaman Nabi itu ada makan kan? Iya. Ceramah setelah Isya. Kan nggak ada itu. Di zaman Nabi kan mau menjelang tarawih kan nggak ada. Bahkan di zaman sahabat pun nggak ada. Imam 4 pun juga nggak ada mereka kan. Nah, tapi di sini, iya, jangan sampai kita katakan itu langsung bid'ah. Itu kan wasilah saja itu. Wasilah bagaimana kita bisa menyampaikan kaum muslimin. Kalau dilihat, kapan lagi kaum muslimin itu bisa dikumpulkan, dibikin pamflet, diadakan kajian. Paling datang 5 orang, 10 orang. Nah, karena momen Ramadan itulah nggak akan datang. Momennya itu kan orang-orang kita kan sukanya tuh rame-rame kalau di kala momen. Lagi momen-momennya ya udah disitulah kita ambil kesempatan itu. Iya, dibolehkannya seperti itu. Al-Imam As-Suyuti itu membolehkan dengan syarat ta'lim, mengajarkan. Tapi kalau lah sudah di dalamnya macam-macam, ada joget pakai rebana di dalamnya, pakai musik, itu udah beralih hukumnya lagi kan. Tapi kalau sekedar ta'lim, ya kita ambil momen ini aja. Kaum muslim ini kan, kalau kita di Indonesia ini, kapan lagi dia akan mempelajari sirah nabinya? Sekali setahun lagi tuh dibuka kajian, pengkajian sirah nabi, misalnya Muhammadiyah buka kajian, paling datang berapa orang?
Nah, itu nggak ada ihtiramnya terhadap masjid itu. Iya. 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 Berarti itu namanya tidak ada ihtiram terhadap masjid, nggak ada dimuliakan masjid. Iya. Kalau mau silahkan mau acara pernikahan misal di aula, tapi jangan kasih musikan kan masih dalam. Iya. Iya, jangan ada musik-musik di dalamnya karena kan nggak ada ihtiram kepada masjid. Meskipun dia di aula, kan di aula itu bagian dari masjid juga. Meskipun misalnya bisa di aula itu dipakai untuk orang sholat kalau di atas penuh, ya kan? Berarti kan dia sudah masuk bagian dari masjid. Meskipun jarang dipakai aula tersebut, ya. Misalnya ramai nih, nggak tertampung lagi. Kini orang sampai di sini sholat sampai di sini. Misalnya kalau datang Ustaz Adi Hidayat atau apa kan, penuh. Nggak nampung di atas. Nah ini bawah pakai, ini juga dipakai. Tapi kalau aula itu pernah dipakai untuk sholat, berarti kan dia sudah masuk bagian tempat sholat di masjid. Nah, di mana tuh, Bu? Oh, beberapa bulan yang lalu.